Kok ada yang ngaji Quran malah stres? Ada masalah apa dengan hati antum? Kelasnya Nabi Muhammad itu kalau stres hiburannya kisah Quran. Antum baca kisah Quran tambah stres. Aneh. Ada yang model kayak gitu, coba berdiri satu buat contoh, ada? Tidak ada kan ya? Insya Allah ya. Insya Allah tidak ada. Di sini tidak ada insya Allah. Ya Rasulullah lau qasasta alaina. Turunlah surat Yusuf. Tapi sayangnya tadi saya janjinya bukan membahas surat Yusuf. Surat Yusuf sudah tadi malam ya Ustaz ya. Kita bahas surat Al-Kahfi. Oke. Surat Al-Kahfi terdiri dari 4 kisah. Masing-masing kisah mewakili satu fitnah. Yang pertama fitnah iman tentang Ashabul Kahfi. Orang yang beriman pasti akan diuji. Kalau antum mengaku beriman, pasti antum akan diuji. Ashabul Kahfi ujiannya adalah dikejar-kejar orang-orang yang ingin membunuh mereka karena keimanan mereka. Lalu mereka menyelamatkan diri masuk ke gua. Mereka tidak ingin terkontaminasi dengan kemaksiatan dan kemungkaran ataupun kesyirikan. Antum juga sama seperti Ashabul Kahfi. Antum masuk ke dalam gua ini, ya, lalu antum meminimalisir interaksi dengan berbagai macam kemaksiatan dan ketahuilah iman kalian akan diuji. Kemudian berikutnya, kisah kedua adalah tentang orang yang diuji dengan harta, ya, ashabul jannatain. Mereka merasa kalau kamu kaya, kamu banyak orang, punya banyak prajurit, banyak karyawan, banyak staf, punya banyak SDM, lalu kamu merasa kalau ini kemenangan pasti terjadinya di zamannya Rasulullah dan Abu Bakar. Karena mereka berdua jauh lebih baik daripada ana. Ini bukan kemenangan, ini ujian. Saya bukan takut kalau umatku miskin, saya takut umatku kalau dibukakan harta. Karena sesama dai bisa saling bunuh karena harta. Ujian yang ketiga, fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu, ya. Nah, ini yang mau kita ceritakan. Kemudian fitnah yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Dzulqarnain, orang yang diberi kekuasaan dari ujung timur bumi sampai ujung barat. Yang mana semua pencapaiannya itu wa atainahu min kulli syai'in sababa, ada sababnya, ada ilmunya untuk sampai pada semua kemenangan. Kenapa kisah ini turun, ya? Ada latar belakangnya. Kenapa kisah ini diceritakan, ada latar belakangnya. Nabiullah Musa alaihissalam suatu hari dalam sebuah majelis, ada Bani Israel jamaah ini ngacung. Nabi Musa, mau nanya, oh ya silahkan, fadol. Pertanyaan apa? Gini Nabi Musa, siapakah manusia paling pintar di atas muka bumi ini? Jawab nama Nabi Musa, saya. Dalam redaksi yang lain pertanyaannya begini, wahai Musa, adakah orang di dunia ini yang lebih pintar daripada anda? Nabi Musa bilang tidak ada. Apakah Nabi Musa sombong? Menurut para ulama beliau tidak sombong, tapi sejauh pengetahuan beliau memang beliaulah yang paling pintar ketika itu. Beliau ini kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Beliau alimnya Bani Israel, ya. Beliau adalah orang yang turun kitab Taurat. Ya memang sepengetahuan Nabi Musa beliau orang paling pintar. Dan ingat usianya Nabi Musa itu panjang sekali. Dalam sebuah riwayat diceritakan malaikat maut datang kepada Nabi Musa, ditonjok matanya sampai hampir keluar. Malaikat balik kepada Allah, ya Allah Nabi Musa belum mau meninggal ini. Agak repot juga saya mau narik nyawanya. Ya, kalau kita bisa gitu enak ya. Sayangnya ndak. Nabi Musa, setiap nabi kalau mau dicabut nyawanya illa khuyyira, melainkan dikasih pilihan, kau masih mau lanjut dakwah atau meninggal. Nabi Musa belum mau meninggal. Kalau Rasulullah fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, thalathan tsumma qadha. Itu pilihannya Rasulullah ketika ditawari, masih mau lanjut dakwah atau balik. Kata Rasulullah, ana mau balik sekarang. Tapi kalau Nabi Musa, malaikat mautnya ditonjok. Akhirnya kata Allah, ya khair, ya sudah, dia belum mau mati berarti. Silahkan dia menutupkan tangannya ke kulit sapi atau lembu, nanti berapa bulu yang tertutup itu tambahan usianya. Ya kebayanglah berapa usianya Nabi Musa kan? Panjang intinya. Saya tidak tahu tepatnya berapa, tidak bisa dipastikan tepatnya berapa. Ada yang bilang 500 tahun, ada yang bilang 300 tahun. Ala kulli hal, intinya beliau usianya panjang. Maka ditegur sama Allah, hendak Musa, ada hambaku yang punya ilmu yang kau tidak tahu. Belajarlah kamu kepadanya. Khidir namanya. Bawalah ikan. Nanti kalau ikan itu hilang dari keranjangmu, disitulah kamu nanti akan bertemu dengan Khidir. Tempat itu adalah tempat pertemuan dua lautan. Maka Allah mulai kisahnya tadi dalam surat Al-Kahfi.
Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ketika Musa berkata kepada muridnya yang bernama Yusha' bin Nun, tidak diceritakan namanya di situ, karena kadang-kadang orang-orang hebat itu tidak perlu viral. Kalau kalian itu masih dalam proses menuntut ilmu, nggak usah viral-viralan, ya nggak usah songong-songongan. Kalian pengen semuanya seviral Ustadz siapa nih Azim, jangan, nggak usah. Nanti dulu kalau kalian udah lulus baru ilmu kalian sudah matang, mantap, kalian bisa menjawab setiap pertanyaan dengan ilmu, nggak apa-apa kalian viral. Tapi kalau kalian belum, ya kan, masih murid-murid kayak gini, masih belajar, jangan viral-viral dulu, bahaya. Nanti kalau ilmu kalian udah kuat, viral, bagus tuh, kayak UAS tuh kan, ditanya apapun kalian bisa jawab. Ini Yusha' bin Nun ketika masih jadi santri tidak disebut namanya, tidak viral. Tapi nanti prestasinya adalah membebaskan Masjidil Aqsa yang Nabi Musa belum bisa. Nah itu nih, Musa li fatahu la abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai bertemu tempat pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan. Kata Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat sigharus sahabat muda yang Nabi wafat usianya masih 13 tahun. Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Jadi beliau adalah sepupunya. Ketika kecil beliau didoakan sama Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang ta'wil. Tafsir maksudnya. Maka kalau ada tafsir Al-Quran, rujukan utamanya adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Generasi tuanya Abdullah bin Mas'ud, generasi mudanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas digelari Hibrul Ummah, ya, tintanya umat ini, orang paling alim di kalangan umatnya Rasulullah. Beliau itu jadi mufti, jadi qadhi, jadi dewan syuranya pemerintahan Khalifah Umar usianya 15 tahun. Selevel dengan MUI, bahkan lebih daripada itu di usia 15 tahun. Setiap khalifah mengalami kesulitan dalam mengambil satu keputusan atau ijtihad yang dipanggil salah satunya Abdullah bin Abbas. Beliau sampai di titik itu bukan karena doa Nabi saja, tapi karena ada beberapa rahasianya. Beliau katakan, aku sampai di titik ini bilisanin saul wa qalbin akul wa badanin ghairu maul. Satu, karena lisan yang selalu bertanya, akal yang senantiasa digunakan untuk berpikir, hati yang selalu digunakan untuk berpikir, dan juga badan yang tidak pernah lelah. Ente ada majelis tidak pernah mau nanya, malu katanya. Ketika antum kosong ngelamun mikirnya macam-macam, tidak pernah mikirkan ilmu. Baru belajar dikit dah capek, dah rogeh-rogeh, dah ngantuk. Ini majelis sana rampungnya jam 8, jangan antum sangka setengah 7. Yang dah mau pamit, ya, segera pamit aja lah. Jangan kau sangka rampungnya setengah 7, jam 8 ini rampungnya. Lo kan belum mulai kan kisahnya, baru ayat pertama. Baru rawinya ini, baru Abdullah bin Abbas, belum masuk ayat. Abdullah bin Abbas adalah orang paling kredibel kalau diambil sebagai referensi dalam urusan tafsir. Beliau katakan hukuban, makna hukuban dalam ayat ini adalah jalan kaki 1 tahun. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, hukuban itu maknanya jalan kaki 80 tahun. Ente pernah ngalami jalan kaki setahun? Ana pernah jalan kaki 3 hari dari Pantai Baron Gunung Kidul sampai Pondok Darussahadah Simo Boyolali. 3 hari jalan kaki. Kaki ana kayak mau patah rasanya. Habis itu ana tidak bisa jalan seminggu. Wallah, ana bayangkan Nabi Musa waktu itu usianya sudah tidak muda loh. Apa pelajaran dari ayat ini? Menuntut ilmu tidak pandang usia. Menuntut ilmu tak pandang jarak tempuh. Menuntut ilmu itu pasti melelahkan. Ada yang bilang, Ustadz, saya ini sudah lulusan SMA, ana malu mau belajar masuk pondok. Bahlul, ana masih belajar, ana baru belajar juga. Tidak ada batasan usia dalam belajar, tidak ada urusan soal usia. Ada para masyayikh dari markabah makhromah yang kemudian mereka jadi rujukannya para habaib dalam menuntut ilmu. Mereka baru mulai belajar umurnya 80 tahun. Ada anak sudah lulus SMA Ustadz, anak sudah kayaknya sudah telat ini mau belajar.
Tidak ada kata terlambat dalam urusan belajar. Laisal ibratu bis-sabqi, innamal ibratu bis-sidqi. Bukan soal siapa duluan, bukan soal usia, bukan siapa yang masuk pondok duluan, tapi siapa yang jujur dalam belajar. Ya. Dikatakan Imam Abu Suja yang nulis kitab Ghayah wa Takrib, itu mulai belajar usia 80 tahun, 40 tahun ketika belajar beliau tidak pernah meletakkan punggungnya di ranjang, tidurnya selalu di meja belajar, sambil terkantuk-kantuk gini, tidur 1 menit, tidur 5 menit, tidur 10 menit, tidur 1 jam, lalu 40 tahun sisa hidupnya beliau menjadi seorang mufti. 160 tahun usianya. Walam yakhtal ayya 'adwin min a'dha'i. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang rusak. Matanya sehat di usia itu, hidungnya sehat, semuanya sehat. Akalnya masih cerdas, bahkan beliau selalu dimintai fatwa. Kenapa kok Anda bisa setua itu sehat? Katanya, saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan salah satu anggota tubuh pun, maka Allah jaga tubuh saya dari kerusakan. Jadi kalau ente masih muda suka maksiat, hati-hati, ente umur ente tidak panjang. Oke. Jalan kaki 1 tahun untuk guru yang belum pernah dilihat, wala viral. Kalau kita ini kan sekarang sukanya ustadz-ustadz yang viral gitu kan, yang nggak terlalu viral, antum nggak punya adab sama beliau-beliau, kurang ajar ini orang-orang. Nggak bakal dapat ilmu model-model kayak gini nih. Maunya punya adab, akhlaknya dijaga untuk ustadz-ustadz yang viral aja, yang nggak terlalu viral, nggak pakai adab, wah bahaya ini. Nabi Musa nggak tahu orangnya kayak apa, nggak viral ini. Track record keilmuannya nggak tahu, bahkan namanya aja beliau belum tahu. Ini orangnya nanti kayak apa, modelnya nggak tahu, tapi Allah perintahkan kau belajar, berangkat Nabi Musa. Jadi menuntut ilmu itu butuh tekad kuat. Menuntut ilmu itu butuh tekad kuat. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya hukba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Mereka melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan perjalanan sambil nenteng keranjang, di dalam keranjang itu ada ikan. Lalu satu ketika dikatakan oleh Allah, ketika mereka berdua sudah melewati tempat yang seharusnya ditentukan bakal ketemu sama Nabi Khidir, ternyata kelewatan. Tempat itu kelewatan. Misalkan tempatnya di Kuburaya, ini sudah bablas sampai laut, baru sadar kalau ternyata apa? Ternyata tanda yang Allah berikan itu sudah terjadi. Nabi Musa berkata, qala li fatahu, berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana, tolong siapkan makanan kami. Ini akhlaknya para nabi dan rasul ya, bukan tolong siapkan makanan saya, tapi makanan kami. Jadi makanannya Nabi Musa dengan pelayannya ini sama. Nah, kalau saya dikasih kan lain ya, punya saya yang beda sendiri, warnanya macam-macam. Yang ente paling 1 model 2 model gitu ya. Itu Nabi Musa akhlaknya tidak begitu. Ya makanannya sama, duduk bareng, makan 1 piring sama muridnya. Seperti itulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah makan bareng 1 piring sama para sahabat. Bahkan ditiru sahabat yang lain. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau makan bareng sama budaknya, orang-orang tidak tahu yang Abdurrahman yang mana, yang budak yang mana, karena mirip. Mirip penampilannya, sama makannya, sama cara duduknya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh di dalam safar ini saya menghadapi apa? Kelelahan yang sangat. Di sini merupakan sunnatullah. Ya, Nabi Musa ini melakukan banyak safar sepanjang hidupnya kan. Lari dari dari Mesir ke Madian, lari loh, bayangin. Dari Mesir sampai Irak lari loh Nabi Musa itu. Bisa bayangin enggak ente? Mesir sama Irak jaraknya berapa hari, berapa kilo itu? Lari Nabi Musa. Sampai kakinya pecah-pecah. Makannya daun-daun sampai ketika sampai di negeri Madian itu dalam kondisi yang compang-camping. Itu safar. Tapi tidak, di dalam safar itu beliau tidak mengatakan lelah sekali perjalanan ini. Tapi justru beliau menyampaikan lelahnya perjalanan dalam urusan menuntut ilmu. Karena lelah perjalanan menuntut ilmu itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Kalau antum menyangka perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang tenang, santuy, mantuy gitu, enggak ada capeknya, ente keliru. Saya tutup materi ini dengan kisah. Ya, antum jangan terpengaruh sama omongan saya, tak tutup jam 8. Ana yang enggak kuat ya. Tak tutup dengan beberapa keterangan yang saya dapatkan dari kitab Fawaidul Mukhtarah.
tentang bagaimana para salaf itu menuntut ilmu. Contohnya ada sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Beliau ini salah satu ahadum minal mukatsirin fi riwayatil hadis. Ada sahabat 7 top 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak Abu Hurairah 7.000 hadis, paling sedikit ini Jabir bin Abdillah. Beliau meriwayatkan 1.600 hadis. Suatu hari beliau mendengarkan informasi ada sahabat lain namanya Abdullah bin Unais. Beliau mendengarkan satu hadis langsung dari Rasulullah SAW tentang kisos. Maka beliau katakan, "Fashtaraitu ba'iron." Saya langsung membeli seekor unta. Hanya untuk mendengarkan satu buah hadis, dia langsung beli unta. Unta itu kan seharga Forza, motor Forza atau X-Max lah ya. Ada di sini yang pingin mendengarkan satu ilmu langsung beli motor sebagus itu. Nah, ini para sahabat. Kemudian fa'adattu rahilan, dia mempersiapkan segala macam perbekalannya untuk rehlah itu. Kemudian famasyaitu syahron. Kemudian saya berjalan kaki selama 1 bulan dari kota Madinah ke Syam. Bisa jalan kaki 1 bulan untuk mendengarkan ilmu. Setelah sampai di Syam, beliau mencari rumahnya Abdullah bin Unais. Waktu itu belum ada Google Map ya. Kalau anak sekarang ke Ismuhu Yahya tanpa diantar Ustadz Adia pun gampang pakai Google Map bisa sampai sini. Ini dulu Ini dulu enggak ada Google Map. Lah karena dia suka, maaf jalan yang Anda ambil keliru, Anda masuk jurang. Kurang ajar soalnya mbak-mbak Google Map itu suka menyesatkan kita. Saya udah bolak-balik tersesat gara-gara Google Map ini. Sampai di rumahnya Abdullah bin Unais, dia mengatakan kepada penjaga pintunya, "Tolong sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir sudah ada di depan pintu." Jabir bin Abdillah. Ya, saya Jabir bin Abdillah. Apa pelajarannya? Satpam zaman dulu itu kenal para ulama. Satpamnya para ulama zaman dulu dididik dengan ilmu, mereka kenal para ulama karena zaman dulu belum ada Instagram, jadi wajahnya Jabir itu tidak dikenal orang, tapi namanya terkenal. Jadi ketika dia mengatakan Jabir fil bab, satpamnya langsung, "Antum Jabir bin Abdillah," gitu loh. Anak lewat sini tidak ada satpam yang tahu. Ini Ustadz siapa ini datang ini? Ustadz Jufri ya. Ala kulli hal. Kemudian Abdullah bin Unais dipanggil, beliau keluar dalam keadaan sudah mandi gitu ya. Kemudian fa'atanaqani wa atanaqtuh, beliau berdua ta'anuk. Jadi sunnahnya Rasulullah kalau orang sudah lama tidak ketemu itu ta'anuk, menempelkan leher ya, berpelukan, bukan tasofah. Tasofah itu kalau kayak kita seminggu sekali ketemunya, sebulan sekali ketemunya itu tasofah. Tapi kok lama tidak ketemu ta'anuk. Apa? Setelah bertemu, setelah selesai berta'anuk dengan Abdullah bin Unais, yang pertama kali disampaikan Sayyidina Jabir adalah hadithun balaghani annaka sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas fa inni khasyitu an tamut au amut qabla an asma'. Apa itu? Saya mendengar informasi kalau kau itu mendengarkan satu hadis langsung dari Rasulullah SAW tentang kisos. Saya khawatir kau mati atau khawatir saya mati duluan sebelum sempat mendengarkan hadis itu. Perjalanan 1 bulan itu logikanya orang, ya anak tak istirahat dulu, minta kamar dulu, mandi-mandi dulu, makan dulu. Tapi yang pertama kali disampaikan setelah ta'anuk apa? Hadisnya mana? Anak mau dengar sebelum antum mati atau anak mati duluan. Dan setelah dibacakan hadisnya beliau langsung pulang ke Madinah. Makanya Imam Asy-Sya'bi mengatakan kalau seandainya ada seorang melakukan safar min aqsal Yaman, dari ujung Yaman ila Syam, sampai ke negeri Syam, li kalimatin wahidah, untuk mendengarkan satu kalimat yang fa'uhu fiddin, memberikan manfaat bagi dia dalam urusan agama, maka nasafaruhu dha'i'an, sesungguhnya safarnya tidak sia-sia sama sekali. Seandainya anak mengeluarkan uang, menghabiskan waktu, meninggalkan majelis-majelis anak, datang ke Pontianak sekedar untuk sekali hadir majelisnya Ustadz Lukman tanpa beliau nyapa anak-anaknya, apa beliau terus anak balik, maka nasafari dha'i'an, safar anak tidak rugi dan tidak sia-sia sama sekali. Punya mental kayak gini tidak kita? Jauh-jauh anak sampai ke sini tidak ketemu orangnya malah pergi, ngamuk dia terusan. Tidak kayak gitu adabnya para thalib.
Dah ente tidak ketemu sama ustadz yang mau antum minta, sekedar ngelihat santrinya ini kan ayat. Ada sahabat mohon maaf, tabi'in. Nama tabi'innya adalah Ikrimah. Ya. Beliau mendengarkan ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih. Beliau mencari asbabun nuzul ayat ini 14 tahun. Ada namanya Masruq ya. Masruq ini murid kesayangannya Ibunda Aisyah, muridnya Abdullah bin Abbas juga. Beliau seorang mufassir dari kalangan tabi'in. Beliau pernah dapat informasi ada fulan ngerti tafsir ayat. Beliau tidak tahu. Beliau menyiapkan perjalanan dari Madinah ke Irak. Sampai di Irak beliau dapat informasi orang yang tadi mau diambil tafsirnya itu sedang melakukan perjalanan ke Syam. Bukannya ditunggu, beliau siapkan perbekalan, berangkat ke Syam, dikejar dari Irak ke Syam untuk mendengarkan tafsir satu ayat. 1 jam lebih Anda bicara, berapa ayat antum dengar tafsirnya? Ini loh mentalitas para penuntut ilmu zaman dulu, ndak manja, ndak butuh ruangan AC, ndak butuh ini itu. Ini ruangan ber-AC masih mengeluh. Pulang aja ente, ngapain ente belajar? Ndak pantas, ndak cocok, ndak masuk kriterianya sebagai penuntut ilmu. Nah, belajar taklimul mutaklim itu sangat penting supaya kita ngerti standar jadi talim itu apa. Wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kalau banyak kurangnya saya mohon maaf, itu karena kebodohan saya. Benarnya dari Allah, saya tidak punya saham. Kalau ada yang menyinggung saya minta maaf. Nawaitu 1 jam tentang Al-Kahfi ternyata enggak jadi ya, karena kesana kemari saya ingin berusaha menjelaskan 1 poin tentang kisah Quran. Ala kulli hal, insyaallah kita saksikan pada episode berikutnya ya, lanjutannya insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.